pada 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian telah mendengar berita terbaru? Ada apa, Bu? Saya bersama Sultan Syahrir telah mendengar berita dari BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sumatera. Nampaknya keadaan kita semua sedang perlu berkumpul. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kami. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusul kemerdekaan. Maka dari itu, kita sepakat untuk tidak menerima dan kemerdekaan ini. Karena kita akan menyusul kemerdekaan kita sendiri. Iya, menjadi benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang memang harus diproklamasikan. Jadi maka dari itu, adalah kita semua terlebih Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Baiklah, kita akan selesai. Bagaimana jika saudara dari Sultan menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan semua pendapat kita. Bagaimana kalau rapat siang ini kita akhiri sampai di sini? Kalian bisa kembali ke kediaman masing-masing dan menunggu Insinyur Soekarno dan Hatta akan sekarang. Baik kalau begitu. Sampai jumpa besok. Terima kasih atas informasi. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Swidro, dan Ahmad Subarjo. Waalaikumsalam, saudara. Mari masuk. Gini Bu, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang di radio BBC London di Bandung bahwa mereka telah mengalah pada sekutu. Maka dari itu kami dari para anggota Pemuda mengadakan rapat siang ini, dan hasil dari rapat tersebut adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan Bung Darwis benar. Namun, sebaiknya hal ini kita rencanakan dan kita putuskan dahulu oleh PPKI. Iya, namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno segera memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah milik kita, Bu, bukan milik Jepang. Kami kembali datang mendesak karena supaya proklamasi kemerdekaan dinyatakan besok pagi, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana kembali ke tempat kediamannya masing-masing. Saya akan perundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu kau pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat bersama para pemuda tadi?
Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar. Menurut saya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaiknya kita harus mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat di Asrama Bapepri, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudan Sosinggi, dan Khairul Saleh. Begini, menurut paparan negara dan Darwis setelah bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua teman kita walaupun sudah didesak seterusnya. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua. Benar sih. Ada sama. Bagaimana jika kita mengasihkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari dengan tujuan menjauhkan mereka dari kemajuan? Bagaimana? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika ada suatu kota KW dan Karawang? Karena tempat ini merupakan peta markas di bawah Sudan Sosubenu dan letaknya di bawah peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan daerah peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Sudan Sosinggi tersebut. Tepat pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Sosinggi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini, kami meminta maaf sebelumnya kepada kalian telah membawa paksa kalian kemari. Kami tidak bisa lagi menunggu lebih lama untuk kemerdekaan Indonesia. Maka mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Sukarni, kami tahu golongan para pemuda tak sabar namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengurusnya secepatnya, saudara tidak usah khawatir. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudan Sosinggi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera. Setelah saya kembali ke Jakarta, saya berjanji. Baiklah, saya secepatnya akan kembali ke Jakarta untuk memberitahukan rencana proklamasi kepada rekan-rekan saya dan juga kepada pemimpin. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Mana saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut diadakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto yang akan mengantarkan Anda dan sekretari pribadi Anda ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maida, di sana sudah menanti BN Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Malik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa? Saudara Ahmad Subagio dan Iwa Kusuma Sumantri datang kemari. Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Medan. Di sana sudah terdapat Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan anggota PPK lain. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana karena kami tidak memiliki kesepakatan untuk datang ke kediaman Laksamana Maeda. Iya, saudara sekali benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan hambatan dari Kombatan Jepang. Jadi kami memohon dengan sangat agar kalian datang dan ikut berunding bersama kami. Minimal wakil dari kalian itu saja. Kemudian para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Sukarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku Sabta, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu.